Apakah Bapak Wali Kota Medan mampu setiap bulan kasih 20 juta sama pedagang? Gitu loh Pak. Nah, karena surat ini saya sudah analisis Bapak. Menyakiti hati Bapak Wali Kotaku. Sangat menyakiti. Diskriminatif. Yang mau saya sampaikan kepada saudara Wali Kota Medan agar mencabut surat edaran yang berkedok penataan. Apa salah kami Pak Wali? Hasil penjualan babi menjadi PAD Kota Medan. Hasil penjualan babi menjadi pendapatan bagi Kota Medan. Hasil penjualan babi membangun di Kota Medan. Kenapa surat itu hanya khusus dibuat untuk babi? Kenapa? Kenapa? Dan surat edaran itu hanya tertuju yang terhormat pedagang babi yang ada di Kota Medan. Itu artinya diskriminatif. Halo warga intelektual sekalian. Wow, luar biasa. Demo kali ini sangat-sangat luar biasa. Banyak orang Batak yang turun ke jalan, banyak orang Medan, orang Karo, orang Nias, dan pecinta daging babi turut demo tadi siang, guys. Wow, luar biasa. Kita harus apresiasi ya. Sangat luar biasa. Bahkan saking semangatnya ada yang bawa daging babi ke kantor wali kota. Luar biasa. Dan menurut saya pribadi ya, ini kekompakan daripada orang Batak ya. Jadi kekompakan orang Batak masih kelihatan ya pada saat kesusahan sekalipun. Namun ada yang aneh, ada yang ganjil kalau saya perhatikan. Apa tuh yang ganjil? Wali Kota Medan tidak menemui para pendemo. Tidak menemui. Itu artinya dia itu sangat-sangat angkuh sekali, sangat-sangat sombong sekali. Gak mau nemui. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat misalnya, ya kalau ada yang demo KDM itu pasti menemui pendemo gitu ya. Tapi wali kota Riko Waas ini tidak datang menemui pendemo, guys. Itu artinya dia adalah wali kota yang sangat angkuh sekali. Jadi catat ya teman-teman ya, teman-teman orang Batak ya, orang-orang Kristen, jangan pernah pilih lagi Riko Waas. Jadi cukuplah ya rilawat daripada jabatan Riko Waas ini sampai di sini ya. Jangan dipilih lagi ya. Kemudian tidak hanya itu, gubernur daripada Medan juga diam aja, yaitu Bobi Nasution. Padahal dia orang Batak loh, walaupun Muslim. Setidaknya dia ada ini dong ya, semacam arahan gitu ya sama wali kota. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat misalnya, KDM itu sering mengintervensi wali kota Bandung. KDM itu sering mengarahkan wali kotanya. Boleh dong gubernur. Kenapa nggak boleh ya? Kan jabatan gubernur itu lebih tinggi ya. Ibarat di sekolah, gubernur itu seperti kepala sekolah gitu ya. Sementara wali kota itu wali kelas gitu. Boleh dong gitu. Kenapa nggak boleh ya kan? Jadi harusnya Bobi Nasution itu ya harusnya menegur wali kotanya. Jangan gitu dong ya. Nanti orang-orang Batak marah. Nanti lu nggak kepilih lagi. Nanti gue juga nggak bakalan kepilih lagi gitu. Ya catat kata-kata saya. Ini juga berlaku bagi gubernur-gubernur Medan sebelumnya. Seperti Edi misalnya. Pak Edi dulu ya nggak kepilih lagi karena apa? Karena ada masalah babi juga ya. Konon katanya diduga dia melarang memelihara babi. Sekarang ya ada masalah babi lagi. Jadi Bobi Nasution akan tidak terpilih lagi. Ya bagi teman-teman Kristen, teman-teman orang Batak ya, catat kata-kata saya. Jangan pernah pilih lagi Bobi Nasution. Bobi Nasution pengecut. Masa dia diam aja? Harusnya ada rasa toleransi dong ya. Walaupun dia nggak makan babi gitu. Sama aja dia Batak Dale kan. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Masa nggak ada toleransinya gitu? Dia seorang gubernur loh. Yang milih dia itu rata-rata orang Batak. Jadi catat kata-kata saya. Jangan pernah pilih lagi gubernur seperti Bobi Nasution. Orang Batak demo di Medan dia nggak peduli. Harusnya dia turun dong ya kan? Seperti gubernur-gubernur lain. Seperti KDM misalnya. Ya seperti Shirley Juanda misalnya. Jangan pernah pilih lagi Bobi Nasution. Kita tamatkan rawat jabatan daripada Bobi Nasution. Nanti kalau misalnya pemilihan gubernur selanjutnya, pilihlah
dari kalangan Kristen, kalau enggak kaum intelektual ya. Banyak tuh ya orang-orang cerdas di Medan ya, tapi nggak terkenal. Pilihlah kaum intelektual ya, orang-orang yang berpikir gitu ya, orang-orang yang berani gitu ya. Ya, kalau nggak nanti saya akan pimpin Medannya. Saya akan ya seperti KDM nanti memimpin Medan. Nggak boleh ada pelarangan makan daging babi. Mau makan daging babi kayak nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Itu hak asasi manusia. Ya, jadi gini guys, di video saya sebelumnya ada tuh yang komentar, kok kamu memecah belah bangsa? Saya nggak memecah belah bangsa. Ketika saya mengatakan lebih baik Medan ini dibagi dua aja, lebih baik Konoha ini dibagi dua aja, lebih baik Indonesia dibagi dua aja, satu nonis, satu negara Islam. Ketika saya mengatakan seperti itu, saya dicap pemecah belah bangsa. No, saya bukan pemecah bangsa. Saya justru memberikan solusi gitu. Kenapa saya mengatakan bahwa saya bukan pemecah belah bangsa? Karena waktu Indonesia didirikan, pertama kali Indonesia didirikan oleh Soekarno-Hatta, waktu pertama kali memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, nggak ada tuh ya undang-undang nanti kalau kita merdeka ya ada larangan penjualan daging babi, nggak ada seperti itu ya. Nanti kalau kita merdeka nanti gereja dipersekusi, ya nggak ada. Kemudian SKB 2 Menteri, nggak ada seperti itu perjanjian. Ya kemudian mempersulit pembangunan izin rumah ibadah atau gereja gitu, nggak ada. Nanti kita kafirkan gitu, nggak ada seperti itu. Jadi sebenarnya yang berkhianat itu Anda mayoritas. Mohon maaf bagi teman yang nonton video ini ya. Saya yakin yang nonton video ini banyak juga yang Muslim ya. Saya tidak mengatakan semuanya Muslim itu jahat. Ada juga yang baik, tapi jumlahnya minoritas. Teman saya banyak Muslim kok ya, tapi yang baik itu cuma minoritas ya. Jadi gini guys, menurut hemat saya akan lebih baik kalau Indonesia itu dibagi dua. Kenapa seperti itu? Ini solusi sehat bagi Indonesia. Karena gini guys ya, kalau misalnya nih Indonesia dibagi dua ya, satu negara Kristen misalnya atau nonis misalnya ya. Nonis itu seperti orang Bali, orang Ambon, orang Papua, orang Timor Leste ya, orang Dayak, semuanya dikumpulin jadi negara apalah namanya gitu ya. Republik apalah itu namanya, pokoknya negara nonis gitu ya. Kemudian yang Islam ya, Islam murni gitu ya, terus mereka disatukan satu tempat gitu ya, sehingga kalau Muslim lagi puasa, mereka saya anak jidat bikin peraturan nggak boleh jual daging babi, terserah. Kalau sudah 100% Islam gitu, terserah, nggak jadi masalah ya. Mau kalian guling-guling kayak ya, mau kalian perang saudara kayak nggak jadi masalah gitu ya. Ya terserah. Jadi itu lebih bagus gitu ya. Itu solusi sehat menurut saya pribadi. Karena kalau ada nonis ya, ini justru membantu Muslim menurut saya pribadi. Jangan berpikir bahwa saya memecah belah bangsa. Enggak, saya tuh nggak memecah belah bangsa. Saya memberikan solusi gitu ya. Kalau misalnya Muslim itu satu negara, maka ketika mereka bikin peraturan misalnya ya, nanti kalau buka puasa itu ya harus jam segini ya, misalnya nggak boleh buka restoran misalnya ya, misalnya dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore misalnya, nggak boleh jualan tuak, nggak boleh jualan daging babi dan sebagainya. Terserah ya, itu lebih bagus gitu, karena nggak ada hambatan lagi, nggak ada nonis lagi gitu. Jadi sudah dua negara gitu ya, sudah beda negara gitu ya. Jadi itu justru memperlancar puasa Anda gitu ya, teman-teman Islam yang nonton video ini. Jadi saya bukan pengkhianat bangsa, jangan berpikir bahwa saya pengkhianat bangsa. Enggak, justru saya memberikan solusi sehat gitu ya, supaya nonis itu jangan disiksa. Secara tidak langsung kan kalian nyiksa nonis tuh ya. Padahal dulu waktu Indonesia merdeka nggak ada tuh ya undang-undang yang mengatakan nanti kalau kita merdeka ya, ada larangan untuk jual daging babi. Nggak ada seperti itu ya. Dulu Kristen sempat nggak mau gabung dengan NKRI. Ini sejarah guys ya. Dan saat itu Soekarno berjanji kita semuanya setara, nggak ada negara agama, semuanya mau agama apapun setara. Makanya di zaman Soekarno itu di KTP nggak ada agama. Sekarang ini aja yang ada agama di KTP. Itu namanya melanggar undang-undang terdahulu gitu. Ya, jadi sebenarnya pengkhianat bangsa itu kalian sebenarnya mayoritas, bukan kita minoritas ya. Kalian sebenarnya yang nyari gara-gara gitu. Ngapain coba larang-larang orang jualan daging babi gitu. Kalau misalnya mengatakan penertiban dari Hong Kong, kenapa kalau menertibkan nggak ditertibkan semuanya juga?
jual daging ayam segala macam dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau saya perhatikan ya, wali kota daripada Medan ini ada semacam egoisme, arogansi. Dia tidak menemui pendemo. Bahkan gubernurnya sekalipun arogan. Bobi Nasution itu arogan ya. Jangan dipilih lagi ya. Kita tamatkan karir daripada Bobi Nasution. Brengsek itu Bobi Nasution. Orang Batak tapi nggak ada toleransinya sama sekali gitu. Ya saya tahu dia bukan makan daging babi. Tapi gini guys ya. Kalau kita tetap jadi negara Konoha misalnya nih ya, tetap maksain bersatu gitu. Emang orang Kristen bisa jadi presiden? Saya mau naik sama yang nonton video ini. Bisakah orang Kristen jadi presiden di Indonesia? Bisakah nonis jadi presiden di Indonesia? Bisakah? Nggak bisa. Saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya. Ya saya tuh tidak memecah belah bangsa. Kalau saya ngomong seperti ini nanti tiba-tiba ada nanti kalimat-kalimat, oh jangan segitulah, kita bersatulah, bersatu dari Hong Kong. Persatuan itu berdasarkan kesepakatan, bukan dipaksakan. Kalau persatuan itu dipaksakan, yang ada apa? Makan hati. Yang makan hati siapa? Minoritas. Kita terus yang makan hati. Kita yang toleransi bagi Anda. Anda yang puasa, kita harus toleransi bagi Anda. Kemudian Anda yang puasa, kita harus terancam keluar rumah gitu ya. Mau makan juga, tutup pintu, tutup pintu, tutup pintu. Ya, apa-apaan seperti itu. Jadi kalau kalian bikin negara sendiri Islam ya, misalnya kalian mendirikan khilafah, kayak mau mendirikan negara Gundorowo, kayak mau mendirikan negara apapun itu, terserah kalian gitu. Jadi justru itu memudahkan atau memuluskan Anda bikin negara agama atau bikin negara kerajaan sekalian, nggak jadi masalah gitu. Ya. Jadi kalau saya ngomong seperti ini, ada usulan sehat seperti ini bukan memprovokasi. Nggak, sumber masalahnya bukan dari saya, dari kalian gitu. Ya kalian yang nyari gara-gara. Dari dulu orang Batak sudah ada di Medan sekitar 1.500 tahun yang lalu. Maksudnya tahun 1.500-an gitu. Ya, sudah berapa ratus tahun tinggal di Medan. Jadi Medan itu bukan hanya kampung Melayu, tapi kampung orang Batak juga ya. Jadi Melayu itu didirikan oleh beberapa suku, bukan hanya satu suku gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh Medan ini kampung Melayu. No. Ya, itu didirikan oleh berbagai suku ya. Didirikan oleh orang Karo, kemudian Simalungun, ya, kemudian orang Batak, ya, kemudian orang India, ya, kemudian orang Chinese, ya, dan yang sebagainya. Nah, gitulah ya. Mungkin kalau si Olo Panggabean masih berkuasa di Medan, nggak bakal ada larangan seperti ini. Nggak bakal disikat itu satu-satu. Disikat. Kalau Olo Panggabean masih ada di Medan. Ya, berhubung karena Olo Panggabean sudah meninggal, kalian seenak jidat. Mungkin saya the next Olo Panggabean di Medan. Ya, the next Olo Panggabean yang baik hati dan tidak sombong maksudnya, rajin menabung maksudnya. Itu maksudnya. Jadi kalau saya jadi gubernur ya, saya nggak bakal cuek dengan orang yang demo. Saya panggil ya, saya jitak kepala wali kota. Ngapain sih kamu bikin yang aneh-aneh aja? Itu kan merusak namanya. Nama Bobi Nasution juga rusak guys. Siapa yang rusak? Ya dia sendiri. Ada masalah seperti ini nggak peduli gitu. Jadi makanya ya kalau saya perhatikan tuh di Medan sekalipun orang Kristen jadi gubernur juga susah sekali ya. Susah sekali jadi gubernur. Ya, untuk menghindari masalah ini akan berlarut-larut juga nanti ya guys ya. Ya sekarang mungkin oke lah misalnya nih kalau misalnya nih masalah ini selesai, nanti tahun depan balik lagi gitu, terus tahun depannya lagi balik lagi terus gitu berputar-putar. Jadi menurut hemat saya lebih baik dipisah aja deh gitu ya. Indonesia dipisah dua negara aja, two state aja gitu. Ya karena ya orang Kristen juga nggak dikasih kesempatan jadi presiden kan, nggak bakalan dipilih juga. Kalau misalnya nih katakanlah Pak Luhut misalnya nih ngotot jadi calon presiden misalnya, atau Pak Ahok misalnya. Ya boleh calon presiden, siapa yang bilang nggak boleh, tapi nggak dipilih gitu karena seiman. Jadi di Indonesia itu kita lebih memilih yang namanya seiman daripada kemanusiaan. Ya kita itu seiman di atas kemanusiaan. Ya jadi kalau ada presiden yang memanusiakan manusia, kita tidak pilih ya. Kita tanya dulu agamanya, kepo dulu agamanya. Oh, lu agamanya apa gitu ya. Jadi negara yang terlalu kepo dengan agama, negara yang terlalu kepo dengan daging babi, negara yang terlalu kepo dengan urusan agama lain, maka tidak akan pernah maju sampai kiamat pun. Jadi kalau kita nggak bisa maju sampai kiamat pun, ngapain harus mempertahankan persatuan ya kan?
Ya nggak sih? Jangan berpikir bahwa saya itu pengkhianat bangsa. Bukan, kalian pengkhianat bangsa. Kita minoritas nggak ngelakukan apa-apa gitu. Tiba-tiba kalian ya mendertikan daging babi gitu. Apa-apaan seperti itu. Kalian sebenarnya. Selama ini kalian pijak-pijak gitu ya. Gereja dibubarin paksa, persekusi, gereja dibakar, kita diam aja. Tapi kali ini kita lawan gitu. Ya kalau kita dibijak-bijak terus, nggak akan ada perubahan. Dibijak-bijak terus, seakan-akan kita itu budak gitu ya, nggak bisa melawan gitu. Lawan dong. Mereka itu Islam radikal. Ya banyak yang komen di channel saya juga. Saya Muslim tapi saya mendukung abang ya. Saya mendukung apa yang dikatakan abang gitu. Mereka itu Islam radikal. Kenapa harus takut dengan Islam radikal? Mereka itu orang jahat. Islam radikal itu orang jahat. Ya, masa kalian takut dengan orang jahat? Ya, jadi kejahatan itu harus dilawan. Jangan bawa kalimat yang mengatakan, oh kita kan ajaran Yesus ya, ajaran kasih ya, kasih pipi kanan, kemudian tampar pipi kiri gitu. Boleh kalau sekali dua kali gitu. Tapi kalau udah sampai 10 kali, bayangkan ada 1000 gereja yang dibakar di Indonesia. Sampai 1000 kali ditamparin gitu. Apa nggak bonyok tuh barang? Ya kan? Saya tidak memprovokasi ya. Saya menyadarkan Anda yang nonton video ini ya, betapa ya jahatnya ya kaum radikal yang ada di Indonesia. Tapi kita diam aja. Jadi kalau orang-orang baik seperti kita diam, tidak melawan, maka orang-orang radikal lah yang menguasai negara ini. Dan ketika negara ini sudah terlalu banyak orang yang radikal, lebih baik kita mundur gitu. Maksudnya lebih baik kita pisah gitu. Iya kan? Yang bikin kita pisah itu bukan karena kita tidak setia dengan negara, bukan karena kita tidak bayar pajak, tapi karena perbuatan radikal gitu. Karena mereka semena-mena gitu. Karena mereka menginjak-injak, menyiksa gitu. Disuruh pisah, nggak mau, mereka nggak ngasih gitu. Ya, tapi giliran bersatu dipijak-pijak gitu. Iya kan? Jadi, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, saya juga punya teman muslim kok yang saya yakin orang muslim itu ada yang baik ya, tapi jumlahnya nggak banyak, minoritas ya. Jadi gini, di mana-mana kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, Islam radikal itu di mana-mana bikin ulah gitu. Di Eropa bikin ulah, kemudian di Jepang bikin ulah, di Inggris baru-baru ini bikin ulah, di Prancis bikin ulah gitu ya, di Myanmar bikin ulah ya, bahkan di Indonesia juga bikin ulah gitu. Jadi orang-orang seperti ini jangan dikasih panggung gitu. Orang-orang seperti ini harus dikasih pelajaran. Islam radikal ini harus dikasih pelajaran. Ya, jangan diam aja gitu. Ya, kemudian kalau misalnya saya berpikir secara rasional guys ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak memprovokasi Anda yang nonton video ini, saya mengajak untuk berpikir ya. Jadi gini guys. Kalau selamanya seperti ini, gak ada perubahan terus gitu ya. Gak bakalan ada kemajuan guys. Gak ada kemajuan. Karena negara kita takut dengan orang-orang radikal seperti ini. Kenapa? Karena mereka ini yang paling lantang untuk demo gitu. Kemudian pada saat pemilihan, orang-orang seperti ini dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi kita nggak boleh terlalu berharap sama pemerintah. Karena pemerintah juga mengharapkan orang-orang seperti ini. Jadi dugaan saya, kenapa Bobi Nasution ini nggak speak up? Apa alasannya? Karena dia mau mencalonkan lagi jadi gubernur ya. Nah, kalau dia speak up, maka dia takut kehilangan suara. Jadi Bobi Nasution pengecut ini orangnya. Bukan orang yang gentleman, pengecut. Ya, padahal di Medan itu masih banyak masalah-masalah yang perlu dihadapi seperti kasus-kasus narkoboy, kemudian pagar yang hilang, ya maling, ya dan lain sebagainya. Ada banyak masalah di Medan, guys ya. Medan salah satu provinsi paling tidak aman di Indonesia. Ya, kalau KDM bisa, kenapa Bobi Nasution nggak bisa? KDM tuh sekarang Jawa Barat sudah aman tuh dari begal. Kenapa Medan nggak aman gitu? Berarti Bobi Nasution ini ya pengecut. Dia orang Batak pengecut. Dia nggak bisa jadi gubernur kalau bukan karena embel-embel Pak Jokowi. Jujur aja deh. Dia pengecut. Dia nggak berani. Jauh beda dengan KDM kalau kita bandingkan dengan KDM. KDM tuh berani ya face to face dengan preman gitu. Dengan orang-orang radikal, face to face gitu. Justru Pak Bobi Nasution ini menggali kuburannya sendiri. Tuh lihat KDM. KDM itu berani ya berhadapan dengan preman. Justru dia paling disayangi di Jawa Barat. Bayangkan 95% kepuasan orang Jawa Barat terhadap KDM. Bobi Nasution gimana? Ngumpet kan di kamar. Ya, Bobi Nasution itu pengecut guys. Jangan dipilih lagi.
itu orang Batak paling pengecut, ya, orang Batak Dale itu. Ya, orang Batak Dale itu artinya orang Batak yang tidak punya adat. Sudah tahu orang Batak itu sangat-sangat peduli dengan babi. Babi itu bukan binatang biasa, bukan kecoa, bukan tikus gitu. Ya, kalau Anda larang tikus nggak jadi masalah. Babi itu untuk tradisi, budaya, nggak bisa adat Batak berjalan kalau nggak ada babi. Ya, Bobi Nasution juga tahu itu, tapi dia diam aja gitu. Makanya jangan pilih Bobi Nasution ya, pilih yang lain aja deh ya. Yang kurang terkenal juga nggak apa-apa ya. Anda juga yang nonton video ini, kalau misalnya dikasih duit jangan mau kasih duit gitu. Ya, kalau misalnya nih ada sogok menyogok gitu pas pemilu, jangan mau gitu. Ya, ini akibatnya ya, kita salah pilih pemimpin. Udah mulai ngerasain kan? Masa kalian terus seperti itu ya, seperti lingkaran setan terus ya, berputar-putar ya gitu. Ya, salah memilih pemimpin itu ya seperti ini akibatnya. Salah memilih wali kota seperti ini akibatnya. Jadi pada intinya, pemimpin yang tolol itu dipilih oleh masyarakat yang bodoh. Sekali lagi saya katakan, pemimpin yang bodoh dipilih oleh masyarakat yang tolol. Jadi teman-teman yang nonton video ini, jangan pernah pilih pemimpin seperti ini ya, seperti Riko Aas dan Bobi Nasution. Pilihlah yang tegas gitu, yang kurang terkenal gitu, yang berpendidikan gitu, yang punya visi gitu. Kita tidak bisa makan dengan yang namanya ketenaran. Enggak, jangan pilih yang terkenal. Pilihlah yang kurang terkenal tapi punya pemikiran yang rasional, ya, berani gitu. Dulu KDM nggak terkenal tuh, ya. Kalau bukan karena YouTube nggak bakal terkenal Pak KDM, ya. Di TV-TV nasional nggak terkenal tuh Pak KDM. Tapi sekarang dia Jawa Barat aman nyaman. Karena apa? Karena dia berani gitu berhadapan dengan preman, ya. Kalau saya punya pengawal, saya jadi gubernur, saya juga berani kok berhadapan dengan preman. Saya punya pengawal nih ya, ada ajudan nih kan. Ngapain harus takut gitu? Coba saya 1 menit aja jadi ganti Bobi Nasution. Saya sikat itu ya para preman-preman yang di Medan. Kemudian wali kotanya saya citak gitu palanya. Nggak menghargai, nggak sopan amat gitu. Ya, kalau misalnya nih wali kota misalnya ngomong, Bu, ya saya menitipkan daging babi, tapi saya kasih per bulan 10 juta, 20 juta ya, ibu nggak usah kerja ya, nanti kalau udah selesai puasa, nanti buka lagi. Kalau misalnya ada yang kebijakan seperti ini nggak jadi masalah gitu, ya. Jadi kalau masalah ini nggak diselesaikan, selagi di Medan itu gubernurnya itu masih dari kalangan mereka, bukan dari nonis, nggak bakalan ada kedamaian, nggak bakalan ada. Catat kata-kata saya ya, akan terus berulang-ulang ya. Jadi mereka itu sengaja, dugaan saya itu sengaja menghilangkan adat Batak ya, secara tidak langsung. Mereka menganggap bahwa adat Batak itu tidak relevan gitu. Padahal justru kalau saya perhatikan negara-negara yang maju di dunia ini adalah negara yang mempertahankan adat istiadat. Seperti Jepang misalnya. Jepang itu punya adat guys. Apa itu nama adat Jepang? Adat Bushido. Mereka punya adat. Makanya Jepang itu kalau misalnya korupsi, mereka mundur karena mereka takut dengan sanksi adat gitu. Sanksi adat itu diganti dengan sanksi sosial. Ya. Jadi masyarakat yang tidak beradab itu tidak akan bisa jadi negara maju. Namun ya, kadrun-kadrun atau orang-orang radikal yang ada di Medan berusaha menghilangkan adat Batak kalau saya perhatikan secara tidak langsung. Dimulai dengan pelarangan penjualan babi. Jadi ini semacam tes ombak gitu. Ya, ngetes air gitu. Apakah dalam atau tidak. Ya, jadi kalau mereka didiamin gitu ya, daging babi nggak boleh dijual di Medan, maka ini akan berebes nanti kemana-mana nih ya, sampai ke daerah-daerah gitu, sampai ke pinggiran Danau Toba gitu. Jadi kita sebagai kaum intelektual jangan takut dengan kelompok Islam radikal, jangan. Mereka ini para penjahat gitu, di mana-mana mereka ini bikin ulah gitu. Ya kalau nggak bisa lagi ya udah pisah aja gitu. Lebih baik mereka ya saling serang gitu antara mereka gitu, dikumpulin Islam radikal gitu satu negara gitu. Terserah kalian mau mereka jadi seperti Suriah kayak, seperti Afghanistan kayak, terserah. Tapi menurut dugaan saya seperti itu. Indonesia kalau nggak ada nonis, maka Indonesia akan banyak pengangguran. Kenapa? Karena 9 naga itu rata-rata nonis. Pengusaha-pengusaha di Indonesia 10 top teratas itu nonis. Pembayar pajak terbesar di Indonesia itu adalah nonis. Kemudian kalau tidak ada nonis, maka Indonesia akan seperti Suriah, perang saudara, Afghanistan.
Bayangkan satu agama aja mereka kotok-kotokan ya. Satu agama, cuma beda aliran doang kotok-kotokan. Jadi begitu guys ya. Menurut kalian gimana? Saya tidak memprovokasi di sini ya. Saya memberikan solusi sehat gitu ya. Saya menyadarkan yang nonton video ini ya, supaya apa? Supaya kita sadar, oh ternyata selama ini kita salah gitu ya. Jadi persatuan itu tidak bisa dipaksakan guys. Persatuan itu atas kesepakatan. Persatuan itu, persatuan suatu negara itu sama seperti orang yang nikah. Kalau di tengah jalan istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, kemudian ada masalah yang sangat luar biasa, ya boleh dong gitu ya kan. Boleh pisah dong, kenapa harus dipaksakan ya kan? Ya nggak sih? Kenapa hubungannya harus dipaksakan, toksik gitu? Jadi hubungan yang terlalu dipaksakan itu adalah hubungan yang sangat toksik. Lagian kalau kita ya tetap nongkrong di Konoha itu, emang bisa Kristen jadi presiden Konoha? Nggak bisa. Nggak bisa. Secara tidak langsung ya, menurut keyakinan saya, kita itu ya dibodoh-bodohi gitu. Kita bayar pajak, kemudian duitnya dikasih buat bangun pesantren, ya buat mereka-mereka aja sebenarnya yang untung gitu ya. Ya, oke ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak ada niat untuk berprovokasi atau memecah belah bangsa ya. Yang memecah belah bangsa itu adalah kalian gitu. Karena apa? Karena dari awal tidak ada perjanjian untuk pelarangan atau penertiban daging babi. Kalau misalnya alasannya, oh itu kena jorok gitu, apa segala macam. Daging babi itu dipotong di rumah guys, bukan di tempat lapak. Itu siap jadi dibawa ke lapak, bukan di lapaknya dikerjain, bukan seperti itu ya. Itu cuma alasan aja, itu alibi aja ya, nyari gara-gara itu namanya ya, tanpa kita sadari ya. Oke guys ya, sekian video ini, terima kasih sudah memahami ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.